Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Bang Dikara. Bang Dikara, kalau kita melihat ada banyak pihak yang juga menuntut melalui pimpinan mereka yang ada di sepak bola, begitu ya, ini meminta bahwa Israel dikeluarkan dari Piala Dunia 2026. Seberapa besar kemungkinan FIFA mendengar ini? Kalau tadi menurut Bang Dikara kan, kalau dilihat dari pemimpin atau kepalanya saja, ini karakternya sudah berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, saya berharap itu yang terjadi ya. Karena banyak, kan tadi Mas Agung udah bilang udah lebih cair nih. Ya. Eropa udah lebih cair. Nah kan kedudukannya di Eropa nih. Kalau UEFA sendiri udah mengatakan voting lalu mencoret Israel dari grup I, selesai perkaranya. Karena nggak akan ada lagi Donald Trump bisa melakukan intervensi kepada FIFA. Karena FIFA nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Gitu. Nah akibatnya mungkin Donald Trump akan bilang kalau gitu nggak usah di Amerika. Oke, jadi ini yang membedakan ya. Artinya kalau di sidang PBB Amerika bisa memveto, sementara kalau di voting UEFA nanti tidak akan bisa UEFA campur dan tangan. di FIFA nggak ada veto tuh nggak ada. Gitu. Kalau anggota mengatakan B, A begitu. Nah itu bedanya dengan PBB. Di PBB Amerika meskipun 4 dari 5 pemegang veto sudah beralih pada Palestina, tapi Amerika tetap itu veto tetap jalan kan. Ya. Nah tetapi di FIFA nggak bisa, di UEFA nggak bisa. Begitu anggota member mengatakan coret Israel, selesai. Gitu. Nah konsekuensinya itu tadi, Amerika nggak mau jadi tuan rumah. Dan itu bukan perkara sulit. Karena Meksiko tahun 70 menggantikan juga negara, kalau nggak salah Chili atau Ekuador yang karena ada perang di negaranya kemudian pindah. Dan nggak pusing juga, Indonesia kan U20 tuan rumah tuh. Dalam waktu singkat pindah tuh. Ya ke Chili, kemudian kita ditunjuk lagi. Belum pernah terjadi itu. Di mana satu negara karena ada hak politik praktis yang ikut campur di dalamnya, karena Israel kita menolak, kemudian Indonesia dibatalkan tuan rumah U20, lalu 17 tahun kemudian dijadiin tuan rumah dan Indonesia jadi tuan rumah lagi, itu sesuatu yang lain. Itu yang menurut saya, harapan saya sangat besar kepada Infantino bahwa dia mau berubah dan dia mau melakukan mendengar orang yang lebih banyak daripada mendengar Donald Trump. Donald Trump. Oke, Bang Hensat, kalau dilihat dari sisi supporter ataupun juga fans sepak bola gitu ya, sebenarnya seberapa besar mereka tertarik terhadap isu ketika sepak bola ini ditarik menjadi isu kekerasan ataupun juga genosida di Gaza? Artinya ketika FIFA nanti tidak sesuai yang kita harapkan, apakah fans sepak bola ini juga bisa turut menuntut begitu satu suara? Gini, dalam diskusi di organisasi saya kan ketua umum sepak bola Indonesia Juara. Nah teman-teman itu memang selalu memisahkan antara politik dengan sepak bola. Jadi para fans sepak bola ini yang inginnya sepak bola aja. Kalaupun harus ditambah ya digabungkannya dengan musik. Itulah kenapa kalau misalnya ada final Piala Champions itu ada konser musik tuh sebelum main. Karena memang ya itu tadi, hanya musik dan sepak bola yang bisa menyatukan dunia. Nah sepak bola harusnya dipegang di ranah itu. Kalau tadi kita bicara tentang, nah ini jangan-jangan gara-gara sponsor aja. Sebetulnya kalau tentang uang, tadi Mas Agung udah sampaikan, ada beberapa sponsor atau negara-negara yang mau membackup FIFA dalam rangka uang ini. Negara-negara Timur Tengah pastinya, ada Qatar dan lain-lain. Sehingga sebetulnya kalau tentang sponsor itu bisa diatasi dengan mudah. Kalau kemudian ini tentang soal gaya-gayaan yang misalnya Trump gitu ya, ya udah kalau nggak mau begini maka jangan Amerika Serikat akan mundur sebagai tuan rumah. Ya nggak apa-apa juga Meksiko dan Kanada tetap menjadi tuan rumah karena Meksiko sudah pernah sukses waktu tahun 86 menggelar Piala Dunia yang membuat juga. Itu dia yang membuat Maradona dan Argentina juara waktu itu. Jadi artinya sebetulnya ini tegas-tegasan aja. Nah ini tergantung dari para anggota FIFA sebetulnya bagaimana melihatnya. Satu lagi yang perlu dihitung adalah di klasmen sementara grup yang ada Israelnya. Kalau kemudian Israel ini di-ban, siapa yang kira-kira diuntungkan? Karena kan di sana ada Italia ya, ada Italia, ada Norwegia. Nah, ini kalau memang kemudian Israel dicoret, ini akan menguntungkan negara lain atau tidak? Kayak yang tadi kan di UEFA, Yugoslavia dicoret, Brian Laudrup dan Michael Laudrup membuat Denmark mengagetkan waktu itu, mengguncang dan juara.
Nah, yang ini kalau dicoret kira-kira siapa yang bisa diuntungkan gitu. Lagi-lagi tapi itu perkara poin, itu perkara yang lain. Nah, kembali lagi ke politik dan sepak bola. Harusnya ini tidak sulit-sulit amat untuk menentukan ini. Nah, kalaupun kemudian ada voting, ini mungkin negara-negara anggota FIFA justru ingin mempermudah posisi FIFA. Ya udah kalau lo nggak bisa putusin, kita voting aja. Oke. Nah kalau Lebih voting fair kan gitu akan ya. kelihatan. Nah kalau voting akan kelihatan. Ya. Dan saya sih yakin kalau di voting, apalagi dengan perkembangan terakhir kemarin di PBB, banyak negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, bahkan Kanada sendiri menolak Israel gitu ya. Sangat mungkin votingnya sudah bisa terlihat bahwa Israel akan dicoret dari perhelatan Piala Dunia nantinya. Kalau Trump ingin tetap bersikeras gitu ya, artinya ya tinggal Kanada dan Meksiko menjadi tuan rumah. Tapi sih saya nggak yakin karena Trump kan visinya nih ke uangnya gitu ya. Kalau dia mencoret atau memundurkan Amerika Serikat dari perhelatan Piala Dunia, artinya Amerika Serikat akan hilang dari peta persepak bolaan dunia sementara, dan kemudian secara keuangan tuh akan kehilangan banyak uang buat Amerika Serikat. Kerugian besar bagi Amerika ya. Jadi saya nebaknya sih ya ini hal politis lobby-lobby aja. Dia ingin menunjukkan ke Israel, saya nggak ninggalin kamu loh. Saya berusaha nih sekuat mungkin. Tapi kan lo udah di voting lo kalah. Sorry bos. Gitu. Saya nggak bisa bantu banyak gitu ya. Nggak bisa bantu lagi gitu. Tapi minimal dia sejak awal menunjukkan bahwa posisinya dia tidak pernah meninggalkan Israel gitu. Tapi sih harusnya sih kalau, ya itu tadi sih kalau menurut saya voting ini justru mempermudah FIFA aja untuk membuat keputusan. Oke. Gitu kira-kira Tiara. Baik, ini saya ke Mas nyambung Agung. ini dulu sebentar tadi. Silakan. Tadi siapa yang diuntungkan? Karena sekarang di klasmen grup I itu ya zona Eropa, Ya. Norwegia poinnya 15. Dengan Israel dicoret maka 3 poin hilang dari situ. Dia tinggal 12. Itali poinnya 9. Nah, lawan Israel dicoret hasilnya. Jadi tinggal 6. Jadi nggak ada yang diuntungkan karena memang posisi Israel sini nomor 3 gitu, nggak ada masalah. Ya, dari dua negara. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya Trump ini belajar pada Bill Clinton. Bill Clinton tahun 94 jelas tegas mengatakan sepak bola adalah ada tiga yang bisa menyihir dunia. Satu, perang. Perang itu semua orang memperhatikan perang. Ya. 2, sepak bola. Sepak bola tuh Amerika kaget sepak bola ini bisa menyihir dunia. Itu Bill Clinton yang ngomong 94. Tapi semua itu kalah dengan Muhammad Ali. Jadi Muhammad Ali sendiri menyihir dunia. Itu. Oke, baik. Saya ke Mas Agung. Mas Agung tadi sudah disinggung sedikit sih sebenarnya sama Bang Hensat. Kalau seandainya nanti hasilnya adalah Israel ini tidak bisa main ya di Piala Dunia 2026, tapi Trump ternyata pasang badan nih. Nah, secara aturan internasionalnya kalau ada seorang kepala negara ikut cawe-cawe begitu ya dalam aturan persepak bolaan yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan politik, ini seperti apa ya? Saya sejujurnya tidak terlalu paham detail ya Mbak ya, perihal masalah aturan-aturan yang terjadi di dalam FIFA. Tapi setidaknya kalau kemudian tadi kita mengambil 3 contoh kasus Afrika Selatan, ke Rusia dan kemudian Yugoslavia, kita melihat bahwa ada independensi yang dimiliki oleh FIFA itu sendiri. Dia tidak terikat dalam aturan bagaimana PBB itu bersuara. Ya. Kalaupun kemudian ini ada resonansi akibat dari PBB menyatakan ini sebagai bentuk genosida, saya pikir ada usaha dari FIFA untuk membuat bahwa nilai dan norma itu harus senantiasa hidup. Hati nurani itu senantiasa harus hidup. Bagaimanapun juga ini echo chambersnya besar ketika sudah bicara sepak bola, gitu ya. Bicara tentang berbagai macam nilai saja kan. Nilai kontroversial misalkan poin LGBT, FIFA juga mempromosikan hal itu gitu ya. Entah dari kita nggak berbicara debat terkait dengan poin tersebut, tapi setidaknya ini ruang sepak bola ini ruang sangat besar, termasuk juga ketika bicara tentang genosida yang kemudian dilakukan oleh Israel terhadap Gaza seperti itu, terhadap rakyat Palestina. Dan apalagi kemudian menjadi poin menarik sebenarnya kan juga adalah bagaimana kemudian usulan ini muncul. Salah satu yang kemudian ide ini muncul adalah dari Qatar. Ya, Qatar sebagai pihak yang langsung terkena secara langsung bagaimana Israel itu bergerak, ya. Bagaimana kemudian dia yang mungkin kalem-kalem aja berusaha untuk mendamaikan bahkan gitu ya. Harusnya jadi dia sudah jadi honest broker. Tapi kemudian dia juga yang kena imbasnya seperti itu. Dengan alasan katanya Netanyahu adalah yang saya serang itu adalah Hamas seperti itu. Tapi ya, itu teritorialnya Qatar itu, bukan daerah ekstrateritorial juga, tapi artinya di sini sebenarnya akhirnya kita bisa melihat bahwa solidaritas dunia itu kemudian muncul. Memang kita kemudian menyaksikan awalnya adalah
Apakah kemudian misalkan poin kemarin, pengakuan ini berarti penting nggak sih? Ya kalau menurut saya penting. Tapi kemudian ini sekarang kita lihat pelan-pelan, aktor-aktor di seluruh dunia ini mengkonversi pengakuan, dukungan, sportivitas, dukungan mereka terhadap Palestina dengan bentuknya powernya masing-masing. Gitu ya. Kita bisa melihat sebenarnya ada ruang-ruang ketika memang bentuk solidaritas terhadap Palestina ini kemudian dilakukan, bahkan dalam ruang-ruang sepak bola ini punya efek yang sangat besar sebenarnya. Kenapa saya bilang sangat besar? Seperti apa? Contohnya adalah ini akan mempengaruhi secara domestiknya Israel. Orang-orang Israel yang harusnya mereka tidak terdampak akibat mereka bisa tetap mengedepankan sportivitas lewat olahraga, tapi mereka nggak bisa bergerak banyak gara-gara perilaku elitnya yang sangat hawkish gitu ya, sangat kemudian pengen mengedepankan kepentingan sendiri. Artinya ini akan mendorong dinamika di dalam, termasuk di luar spektrum sepak bola sebenarnya. Contoh yang sekarang sudah mulai adalah di musik tadi Bang Hensat. Iya, musik itu beberapa penyanyi-penyanyi dunia sudah nggak mau di Spotify diputer di wilayah Israel. Artinya itu kan juga sebenarnya jadi perkembangan secara domestiknya Israel. Nah ini jadi fase yang menarik nih dalam fase mengisolasi Israel dengan cara-cara yang sifatnya kesannya non politik tapi akan punya dampak secara politik. Oke, satu hal yang kemudian juga akan dilakukan Trump adalah katanya melalui jalur diplomasi gitu ya, diplomasi olahraga katakanlah begitu. Apakah ini juga bisa berhasil untuk kemudian meredakan suasana yang memanas berkaitan dengan Piala Dunia 2026? Itu nanti dijawab Mas Agung usai jeda berikut ini, kami akan kembali untuk Anda.